Awas, Ade Armando peringatkan Habib Rizik, ada chat mesum yang bisa buat boroknya terbuka lebar di hadapan publik. Aktivis sekaligus propaganda paham liberal Ade Armando mengungkapkan bahwa tersebarnya chat mesum dengan Firza Husein sudah sangat menghancurkan reputasi plus nama baik Habib Rizik Syihab. Menurut Ade Armando, bisa jadi pemerintah menjadikan kasus chat mesum antara Habib Rizik dan Firza Husein sebagai kartu sakti. Kartu tersebut bisa saja digunakan apabila kelompok radikalis muncul kembali dan menyerang pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ade Armando saat menghadiri acara jaringan Cokro Televisi saat menanggapi Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Fadil Imran pada Rabu 15 September 2021. Boleh jadi ini sebagai kartu traf bagi pemerintah. Kalau kelompok radikal selalu merongrong pemerintah, maka chat mesum segera dibuka kembali, sehingga membuat borok MRS atau Muhammad Rizik Syihab terbuka lebar di hadapan publik, ujar Ade Armando, dikutip dari laman Suara Pemret. Lebih lanjut, dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu meyakini bahwa kehancuran dari martabat serta kehormatan Habib Rizik akan tiba apabila chat mesumnya dibuka lagi oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Chat mesum itu menjadi ancaman tersendiri bagi pendiri sekaligus pemimpin Islamisme kelompok Front Pembela Islam itu. Habib Rizik diyakini oleh Ade Armando bisa berpikir ulang apabila hendak menerima orderan demonstrasi atau terus mengkritisi pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, setiap kali pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menerbitkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kelangsungan hidup kelompok tertentu, kelompok MRS langsung berisik di mana-mana, pungkasnya. Ade Armando melihat bahwa setiap kali pemerintah ingin menagih utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, pasti tak lama setelahnya akan muncul isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan tenaga kerja asing dari Cina. Bukan hanya itu saja, menurut Ade Armando, isu-isu itu bisa muncul juga akibat adanya penertiban bisnis tidak efisien di PT Pertamina dan perampasan aset negara yang selama ini dikuasai oleh anak almarhum Presiden Soeharto. Suami dari Nina Mutmainah Armando ini hanya melihat Habib Rizik sebagai seorang simbol radikalisme di Indonesia. Maka dari itu menurut Ade, saat ini pemerintah memerlukan sejumlah rencana strategis yang efektif dan efisien untuk menghadapinya. Sementara itu sebelumnya Habib Rizik Syihab beserta tim kuasa hukumnya punya waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengabdi Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Humas Pengadilan Negara Jakarta Timur, Alex Adam Faisal menyampaikan, waktu tersebut terhitung sejak Pengadilan Tinggi DKI mengatakan putusan ke pihak Rizik dan juga tim kuasa hukumnya. Nanti putusan disampaikan oleh PT DKI ke terdakwa. Sejak saat putusan itu diterima terdakwa, itu saat penghitungannya, kata Alex pada Selasa 31 Agustus 2021 kemarin. Waktu 14 hari diberikan supaya tim kuasa hukum Habib Rizik dapat menyiapkan berkas memori kasasi perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor yang membuat Rizik divonis 4 tahun penjara. Meski kasasi ditangani Mahkamah Agung, namun pengajuannya tetap melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena merupakan tingkat peradilan pertama yang mengadili perkara. Namun pengajuannya tetap melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena merupakan tingkat peradilan pertama yang mengadili perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Para pihak atau JPU dan terdakwa, kalau mengajukan upaya hukum atau kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, nanti memori kasasi atau kontra memori kasasi dikirimkan ke Mahkamah Agung, terangnya. KPK buka pintu aduan Formula E, harusnya usut langsung dong, ditulis oleh Sardi di steward.com. Pada Senin kemarin, sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut KPK turun tangan dalam mengusut Formula E. Terlebih ada hasil audit BPK terkait Formula E. Massa menilai gelaran Formula E ada potensi kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. KPK meminta para pengunjuk rasa yang mendesak Formula E diusut agar melaporkan ke saluran pengaduan masyarakat, agar validitas informasi dapat segera ditindaklanjuti. KPK membuka pintu aduan Whistleblower System atau KWS melalui https kws.kpk.go.id untuk melapor. PLT juru bicara KPK Ali Fikri memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Ali menyoroti kerumunan massa pendemo. Dia mengingatkan saat ini Jakarta masih PPKM level 3 dan dilarang ada kerumunan.
Selain itu, pada masa PPKM COVID-19 level 3 yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta ini, penting juga bagi kita untuk bekerja sama, mencegah terjadinya kerumunan massa, kata Ali. KPK senantiasa mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan KPK melalui integrasi fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi butuh dukungan penuh dari semua pihak, sambungnya. Ada plus minus dari KPK terkait saran agar masyarakat melaporkan kasus Formula E ke saluran pengaduan KPK. Plusnya adalah KPK mau membuka aduan, sehingga masyarakat luas dapat melaporkan kejanggalan, ketidakberasan, atau apapun yang melenceng dari Formula E, tentunya disertai dengan data valid. Minusnya adalah, kenapa KPK harus menunggu aduan dari masyarakat dulu baru mau bertindak? Bukankah kisru Formula E ini sudah lama dan besar? Rasanya semua orang pun tahu polemik ini. KPK harusnya cepat mengendus dan mengusut ini sejak dulu. Kalau menunggu aduan dari masyarakat, rasanya lama sekali tindakannya. KPK pasti punya tim terkait penelusuran sebuah isu yang berpotensi memboroskan anggaran dalam jumlah besar. Mereka pasti ada tim pencarian informasi dan bukti. Menurut saya, KPK cukup lamban mengusut ini. Apalagi ketika informasi demi informasi terus bermunculan, terutama soal surat dari Diaspora DKI dan polemik interpelasi yang terancam batal. Harusnya KPK bisa membaca sinyal ini dan gerak cepat. Apakah ada penyelewengan atau tidak? Pokoknya harus diusut dulu. Kecurigaan publik makin menjadi sejak Anies tidak mau menjawab pertanyaan awak media dan terkesan ingin menghadang interpelasi. Orang awam saja bisa menebak kalau ada yang sedang disembunyikan terkait Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simajuntak meminta menilai adanya surat dari Diaspora DKI menjadi bukti interpelasi perlu dikulirkan. Itu memang perlu ditanya dan biar gubernur yang menjelaskan nanti. Dengan adanya hal ini, maka semakin memperkuat dorongan untuk mewujudkan interpelasi, kata Gilbert. Dia menjelaskan ada yang aneh dalam pembayaran komitmen fee. Komitmen fee selama 5 tahun artinya setelah Anies habis masa jabatannya akan tetap dibayar hingga musim tahun 2023-2024 nanti. Masalah dalam pelunasan uang komitmen ini tertuang dalam pasal 92 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam aturan itu, disebut jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional. Anies habis jabatan tahun 2022, tapi penganggaran Formula E sampai tahun 2024. Artinya kelebihan anggaran untuk 2 tahun sesudah habis masa jabatannya, kelebihan bayar, kelebihan klaim prestasi, dan kelebihan masa anggaran. Anies wajib membayar komitmen fee Formula E sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Jika Anies melunasi di akhir 1 tahun masa jabatannya, maka Anies akan melanggar aturan di atas. Jika dia membayarnya di luar masa jabatan, Anies bisa diseret ke arbitrase internasional. Seharusnya gubernur mengikuti PP yang kedudukannya lebih tinggi dari Ingop. Melangkahi ini artinya melampaui wewenang. Ada potensi pelanggaran berat sebagai seorang gubernur, katanya. Anies serba salah dan makin terjepit. Semakin dia menghindar dan menyembunyikan apa yang ingin disembunyikan, masalah akan semakin runyam. Ulangi, masalah akan semakin runyam. Wajar saja Anies tidak pernah mau menjawab pertanyaan soal Formula E. Dia tahu apapun pertanyaannya, dia bakal terjepit. Ulangi, dia tahu apapun pertanyaannya, dia bakal terjepit. Tapi tenang, ada Wagub DKI yang bisa